cowok. Sini, belagu lo, ngomong ganteng. Belagu lo, so kegantengan lo kira gue demen sama lo kagak tau? Ya Allah, salah gila banget. Aduh. Kenapa ketawa lu? Kenapa ketawa lu, ah? Gue cipuk peterong lu. Ajar lo. Rasain lu, kapok lu. Ya, sialan lo. Lembar-lembar kue terong nih. Lumayan nih terong buat gue masak. Balikin terong gue, balikin. Ih, udah nyambi terong lo. Nih, ambil terong lo. Waduh. Ambil tuh. Aduh, kurang ajar. Siapa nempuk gue nih? Aduh, gila banget. Gare-gare cowok tuh jajaran banget ya. Nih. Jajaran lu. Astagfirullahaladzim, lu jam segini belum mandi juga emang kagak sekolah. Ngumpet di sini, emak nggak bakalan tahu. Wah, malah ketahuan dong ya. Gimana dong? Sini. Ding! Ngumpet di mana lagi? Ding! Lu kemana sih, Ding? Ya Allah, tolong deh ah. Ding! Ding! Aduh, kan mesti sekolah, Ding. Lu di mana sih, Ding? Ya Allah, tolong. Kenapa jadi gua buka lemari? Emang anak gua tikus nying-nying. Ding! Aduh, lu mesti sekolah, Ding. Udah jam 7 nih. Gile bener lu ya. Ilu. Mbak. Nah, ye, sekarang ketangkep lu ya. Mau lari kemana? Ayo, keluar. Ayo, cepetan keluar, buruan. Mau lari kemana lu? Lu kenapa kagak pakai seragam? Hah? Lu udah kelas 3 SMA, Ding. Ya Allah, tolong deh, keterlaluan banget deh. Emak mau lu jadi orang, emak mau lu tamat sekolahnya. Jangan goblok kayak emak lu, jangan goblok kayak almarhum bapak lu. Emak ngebela-belain tuh, sampai dagang sayur kepengen lu pinter, tahu? Ini nggak sekolah, Mak. Habis hari ini ada ulangan, Mak. Justru ada ulangan, Diding. Lu mesti masuk. Kalau kagak bagaimana lu mau lulus? Ayo, sekarang ya, lu ganti baju ya, ganti seragam, lu pergi sekolah. Ayo buruan. Tapi Diding belum mandi, Mak. Ya Allah, tolong. Udah jam segini belum mandi. Ayo mandi. Ayo mandi. Ini mandi. Aduh, masaknya. Aduh, ampun, Ampun, Ma. Lu kagak mau mandi, buka bajunya, buka. Malu, Mak. Sama orang tua malu. Buka, gue bilang buka. Banget sih lu, di mana-mana tuh orang sekolah SD tuh 6 tahun, lu 12 tahun. Orang-orang SMP 3 tahun, lu 6 tahun. Orang-orang SMA 3 tahun, lu 6 tahun. Masa lu sekolah kagak tamat-tamat? Mandi, sini, duduk, sini. Banget sih lu. Bukan begitu, Mak. Itu tandanya guru-guru pada sayang sama Diding. Makanya Diding nggak dikasih tamat. Itu tandanya bukan sayang, lu rese lu. Dingin, Mak. Namanya mandi tuh emang dingin. Rese banget sih. Sabunan. Cepetan. Telatan lagi ntar lu sekolah. Kenapa jadi emak yang lu sabunin sih? Rese banget. Emak udah mandi tadi sebelum ke pasar. Mau juga yang disabunin tuh lu. Kenapa jadi emak? Lu saking joroknya, lu lihat aja tuh tangan pada buduk begitu lu. Aduh, lu keterlaluan amat lu jadi anak lu ya. Mak mandi. Aduh, gua lu mandiin lu. Saking lu anak satu lu. Kalau 10 gua telan lu.
Emangnya Diding combro, Mak? Emang lu orang, tapi otak lu isinya combro. Padi, Mak. Ding, tunggu. Aduh, lu bagaimana sih nyelonong aja? Emak kepengen ngedandanin lu rambut acak-acakan begini. Duduk. Tunggu bentar, tunggu. Si Mak ada aja lagi. Ngapain lagi, Mak? Udah jangan banyak bacot lu, ngapain. Emak kepengen ngebedakin elu. Nih ya, namanya ama anak emak, lu kelihatan ganteng. Ntar kan lu jadi ada yang naksir kalau ganteng. Namanya anak emak udah cakep, mau pergi sekolah, ya. Tuh. Ya, tapi namanya bukan keren. Gimana mau ditaksir orang, dibedakin begini kayak anak korok. Udah jangan banyak bacot, pergi sekolah sana cepetan. Iya, Mak. Uang jajannya mana, Mak? Mana uang jajannya? Tuh, anak songong lu berisik ngomong jangan kenceng kedengeran orang, kedengeran tetangga, malu emak ya Allah tolong. Tahu nggak emak nggak punya duit, ntar emak bekelin aja ya. Ya tunggu bentar ya. Main bokol. Apaan? Malu kan sekolahan ngejajan. Sini dengerin. Ntar kalau teman-teman lu sekolah pada jajan, lu makan pisang. Masa pisang sih, Mak? Emangnya Diding monyet? Aduh, lu kagak ada terima-terimanya banget jadi anak rese amat. Daripada lu kelaparan, mendingan lu makan pisang. Udah jalan sana. Gini, Mak. Woi, Aduh, ngapain lagi sih, Mak? lu mah keterlaluan amat sih jadi anak. Kalau mau jalan sekolah tuh cium tangan dulu sama orang tua. Lupa, Mak. Acih lu. Acih. Woi, kenapa lu pakai acih begitu, kenapa? Tangan Mak bau terasi, Mak. Hah? Iya, Mak lupa. Tadi Mak habis nyambel, lupa cuci tangan. Ya udah, lu pergi sekolah ya. Iya, Mak. Hati-hati di jalan ya. Iya, Mak. Ya Allah, anak gue doain ya mudah-mudahan udah gedenya jadi orang sukses ya. Bisa jadi ketua RT ya. Tapi nggak jadi ketua RT juga nggak apa-apa. Jadi ketua DPR juga boleh. Diding bikin bangga gue aja lu. Orang bego, orang bego. Dasar anak toke lu pada. Orang bego, Kecil-kecil udah pada kurang ajar. Gimana kalau udah gede? orang bego. Awas saya sekali lagi. Gue heboh. Jangan dong, Ding. 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 Jangan dong, Ding. Jangan dong. Aduh. Tuh kan, kena kaki kamu aja sakit. Apalagi kalau kamu lempar ke anak-anak itu. Habisnya mereka pada jahat sama Diding. Diding, kalau mereka jahat sama kita, bukan berarti kita harus balas jahat kan sama mereka. Tapi kalau mereka mukanya cantik kayak kamu, Diding nggak akan timpuk mereka. Ah, Diding, jangan gitu dong. Iya, malah ngobrol. Buruan, Tak, nanti telat. Bareng ya, Ding. Ayo. Ogah, ngapain gue jalan bareng sama anak gitu? Kasar banget ya lo, Mel. Kasian kan, Diding? Ntar, kalau jalan bareng sama dia, disangka PA juga lagi. Kan, Mel? Dia nangis kan? Biarin aja. Emang kita maknya? Lihat tuh. Kayak anak kecil kan? Tua. Jelek. Hidup lagi. Ya Allah, tolong kenapa jadi dia jatuh ya? Gue jadi punya firasat kagak enak. Tolong! Tolong! Diding!
Diding! Diding bangun, Ding! Diding! Tolong! Tolongin dong! Ding, kenapa, Ding? Dek, kalian temannya kan? Iya, Pak. Maaf, saya nggak sengaja nabrak dia. Saya akan bertanggung jawab. Ayo, bawa dia ke mobil. Cepat. Ya, yuk. Ayo, Ding! Ke mobil. Cepat. Ini, Pak, rumahnya. Ini, Pak, rumahnya, Pak. Ini rumah Diding. Iya, Pak. Pak, nanti dulu ya Pak ya. Saya biar ke dalam dulu Pak. Iya Pak. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ya? Ya Allah tolong. Kirain ada firasat jelek. Nggak taunya ada orang cakep. Asal tahu aja Pak. Saya jande. Maaf Bu. Udah. Ngomongnya enakan di dalam aja. Mari Pak masuk. Iya. Yuk. Mari. Silakan. Ada apa nih Pak? Sebelumnya saya minta maaf Bu. Maksud kedatangan saya ke sini Ngomong aja Pak, nggak usah ragu-ragu. ya, maksud kedatangan saya ke sini mau memberikan kabar Bu. Ya udah ngomong aja, nggak usah basa-basi. Maksud saya akan memberikan kabar kepada Ibu Kabar apa? bahwa saya menabrak anak Ibu Diding. Hah? Bapak nabrak anak saya Diding. Ya Allah sekarang Didingnya kemana? Didingnya kemana? Anak saya kemana? Bapak, silakan diturunkan mayatnya. Ya Pak, tolong dibantu Pak. Iya Pak. Udah apa? Maksud lu udah mati gitu? Udah meninggal? Pak, hati-hati ya. Saya akan bertanggung jawab. Saya akan mengurus jenazah anak Ibu. Dede. Ya Allah, sayang. Bukan masalah tanggung jawab ini, Pak. Masalahnya dia anak saya satu-satunya, Pak. Bapak mesti hidupin lagi dia, Pak. Kalau Bapak nggak bisa hidupin dia, Bapak mesti nikahin saya jadi bini Bapak. Tapi kan saya sudah punya istri, Bu. Gimana sih Ibu ya? Orang anak yang meninggal kok malah minta kawin? Tahu tuh. Ya kalau gitu Bapak hidupin lagi. Kalau dia nggak hidup lagi, saya sendirian kesepian, Pak. Saya mau bicara. Ada apa sih, Pak?
Ada apa? Didi. Bukannya saya tidak mau bertanggung jawab, tapi untuk meluluskan permintaan ibu itu saya rasa nggak mungkin. Oh, mungkin Ibu Salbiah masih shock aja kali, Pak. Sebentar lagi dia juga pasti sadar kok, Pak. Kalau keinginannya itu nggak mungkin terjadi, Pak. Justru karena itulah saya minta tolong sama adik-adik berdua. Kalian kan temannya anak ibu itu. Coba kalian bicara sama ibu itu bahwa ini semua adalah takdir. Oh, gitu, Pak. Kita sih mau aja nolongin ya. Asal... Oh. Beres. Boleh. Buat teman saya? Mana? Itu buat berdua dulu aja ya. Nggak usah kok, Pak. Saya ikhlas kok, Pak, nolong Bapak. Kok matrek lo, Mel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Dik. Sama-sama, Pak. Didi. Allah. Nasib gue jelek banget. Udah laki gue ninggalin gue. Lu lagi Ding, anak satu-satunya ninggalin gue. Gue di rumah sendirian sepi, Ding. Gak ada yang nemenin. Ingus bisa ke mata lagi. Suara apa ya? Kucing apa ya? Kucing apa orang ya? Ayam kali. Jangan-jangan maling kali ini. Maling kali ya. Kalau lu maling salah alamat lu datang ke sini. Gua gak gablek apa. Yang ada cuma radio 2 ban. Gua merinding sini ya. Ada suara nggak ada orangnya bikin takut gue aja lu. Ayo tebak, Mak. Ini siapa? Dari suaranya sih gue apa lu anak gue Diding kan? Tegesin dulu dong, Mak. Baru Mak tebak. Gimana gue negesin orang lu nggak kelihatan? Suaranya gue tahu lu anak gue Diding. Heh, Mak tahu aja. Ciluk. Bah. Mak. Aduh ya Allah Diding. Jangan bikin takut gue, kenapa sih? Lu kan tadi udah mati. Siang baru dikuburin. Mak jadi merinding Diding kalau begitu. Iya, Mak. Tapi Diding kesini mau nemenin emak. Kan emak kalau nggak ada yang nemenin, kesian. Ntar emak nangis terus. Bener lu bisa nemenin gue, Ding. Jangan kata nemenin emak. Ngebantuin emak juga Diding bisa. Kan orang-orang nggak bisa ngelihat Diding, Mak. Jadinya ngelihat emak doang. Iya, Mak. Aduh, Ding. Alhamdulillah, Ding. Kalau gitu, Ding. Lu bisa tolongin emak nggak? Emak pengen orang yang nabrak lu kawin sama emak. Soalnya dia ganteng, Ding. Dia cakep banget. Demen banget, Ding. Permintaan emak ada aja. Emak kan udah tua, Mak. Mana jelek lagi.
nggak pantas kawin sama bapaknya yang nabrak tadi. Lu bagaimana sih sama orang tua nyela? Katanya lu mau bantuin gue. Iya deh mak, demi emak Diding bantuin. Udah kalau gitu mau tidur dulu ya. Iya deh mak. Di mana lu, Ding? Jangan bikin takut gue, kok bantalin sendiri, Ding. Ini Diding mak, ini bantal Diding yang pegang mak. Ya Allah, Ding, lu ngerjain gue. Lu bisa apa lagi, Ding? Sekarang emak lihat ke meja. Ding, lu mah ngerjain gue. Sisir mak lu dikemanain, Ding? Lu di mana, Ding? Ini dia mak. Ini sisir Diding yang pegang mak. Jadi kalau sisir ini dipegang sama Diding, orang lain nggak bisa ngelihat sisir ini mak. Oh, pinter juga lu ya. Berarti lu bisa bikin sulap gitu. Sekarang bisa nggak lu bikin mah di muka mah pada kisut nih. Lu bikin jadi Agnes Monica bisa apa kagak? Waduh mak, kalau suruh ngebikin emak kayak Agnes Monica, sampai botak jengger juga, Diding nggak bisa mak. Tapi kalau suruh bikin emak kayak Agnes mengangon kambing, Diding bisa mak. Musik terlaluan mau orang tua. Masa Agnes mau ngangon kambing? Muka mah tambah hancur dong. Ngiri lo ya, gue bisa beli HP. Siapa yang ngiri sama lo? Aja. Jelas-jelas ngiri. Masih nggak mau ngaku. Ya enggak lah, Mel. Nanti gue minta nomornya Thomas ah. Terus nomor HP-nya Henry. Astagfirullahaladzim, Ding. Lu ngaget-ngagetin aja. Ngapain sih lu? Mau sekolah? Iya mak, abisnya cewek yang Diding suka kemarin nolongin Diding mak. Jadinya Diding mau ketemu dia mak. Yang mana? Teman sekolah lu kan banyak. Ada yang namanya Rita, ada yang namanya Hambali. Hambali. Kenapa jadi nama cowok ya? Diding suka amin yang namanya Rita mak. Itu tuh yang rambutnya segini, yang kulitnya putih mak. Kalau Rita mah gue setuju banget. Emang dia cakep, udah gitu baik lagi. Syukur deh mak kalau mak seneng juga sama si Rita. Sekarang juga Diding bisa langsung nyamperin dia mak. Diding, lu mah bercanda banget sih, Ding. Biar kata lu udah jadi hantu juga kalau pergi cium tangan dulu. Loh, HP gue mana, Kak? Wah, mana gue tahu. Lo ngambil ya? Enak aja lo nuduh gue. Barusan kayak ada yang ngambil HP dari tangan gue, Tak. Serius lo, Mel? Iya. Ya. Nah, ini handphone gue. Tuh ada. Ada SMS masuk. Hah? Dari siapa, Mel? Nggak tahu. Nggak ada nomornya. Apa ya si SMS-nya? Tolongin Mak Didi. Ih, aneh. Oh, mungkin SMS itu Diding kali Mel yang kirim. Gak mungkin lah. Anak gitu. Lagian, dia kan udah mati. Iya juga ya, Mel. Duh. Jangan ngedorong gue dong, Tak. Deh, siapa yang dorongin lo? Jangan-jangan. Ih. Mereka nggak bisa lihat. Nanti aku setelah jam makan
makan siang, aku mau ke rumah ibu itu loh yang anaknya papa tabrak. Aku mau ngasih uang buat ngeringanin beban mereka. Ibu yang minta papa kawinin itu. Tapi papa nggak naksir sama ibu itu, Kang. Kamu tuh kadang-kadang ngaco aja sih. Lagian masa papa suruh kawin sama blekok? Enak aja. Ih, sembarangan ngatain orang blekok. Lah udah kata orang udah tua gitu, papa suruh kawinin. Jauh banget, mendingan mama. Sore-sore dikeletak enak. Jauh, Ma. Bener lah, sumpah. Jadi jauh lebih cantik mama daripada ibu itu. Ya jelas dong. Bangsa itu apa? Artis-artis luar pergi di bandot. Di gigi bandot. Itu loh. Yang artis luar yang seksi tuh. Pergi di gedot. Lupa lah pokoknya. Bener Kamu tuh jauh. ya. Iya, sumpah. Tapi awas kalau papa sampai naksir ibu itu. Ya nggak mungkin, kamu nggak percaya banget sih. Dah, papa udah telat loh. Ntar dulu, dasinya dibenerin biar tambah ganteng. Papa dekat ya? Dah. Ya, dah. Dadah, Ma. Iya, papa. Hati di jalan. Jangan lupa, nanti malam masak sop buntut. Sip. Ya, Ma? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya papa nggak bakal naksir ibu itu. Tapi kok perasaanku nggak enak ya? Hmm. Mas, kebetulan nih, mau kemana? Lo sendiri mau kemana? Mau ke mall. Biasa, cuci mata. Anterin yuk. Ayo. Rita juga? Enggak kok, gua ada urusan. Kemana? Biasa. Dia mah mau ke rumah mantan calon mertuanya. Siapa lagi kalau bukan emaknya anak PA itu? Payah lo, tak. Ya udah, Mel. Ayo. Dah, dah. Tanya kegedean ya? Iya. Jalan. Itu dinding, tak? Itu dinding. Mana? Dinding apaan? Ini gue, Mel. Thomas. Hei. Lo buta ya? Itu dinding, tak? Ya ampun, itu Thomas, Mel. Gue Thomas. Pergi, jangan ganggu aku, gue lo udah mati. Ih. Kok Meli jadi anak gitu? Emang tampang gue serem banget kayak dinding gitu? Enggak kok, tampang lo biasa aja kok, Tom. Aneh. Ya udahlah. By the way, lo sendiri mau kemana? Gue anterin yuk. Nggak usah, makasih. Udah, naik. Kemanapun lo mau gue anterin. Nggak usah, gue bisa sendiri kok. Ayolah, Mel. Lo mukul gue ya? Siapa yang mukulin lo? Ih, lo ada jinnya ya? Jin apaan? Jin apaan sih? Ih, tahu deh. Ya ampun. Calon laki gue datang, ya Allah tolong. Kalau begitu, gue mau dandan dulu deh, biar kecap. Sapu sembarangan sih. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya, Bang. Ya, 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 ya. Ya, Bu.
Yayang, beda, Yayang, Yayang. Ih, Yayang, masa calon bini ditimbuk pakai sapu? Maaf, saya kira yang babon. Tapi saya nggak ngenalin. Ibu, dandanannya gitu sih. Ah, Yayang sih masa dipanggil ibu sih? Kan calon bini, panggilnya Yayang dong. Saya Yayang mau ngelamar ya? enggak, Bu. Yayang udah kebelet ya? Oh, bukan, Bu. Maksud saya datang ke sini mau ngasih uang buat Ibu. Ini. Alhamdulillah, ini pasti uang lamaran ya. Aduh, ntar kalau begitu, ini bakal beli kebaya ya, Yang. Bakal bayar penghulunya ya, Yang. Maksud saya bukan gitu, Bu. Udah deh, Yayang. Yayang nggak usah malu-malu. Di sini anggap rumah Yayang sendiri. Iya. Yayang ganteng deh. Bu, Udah tenang aja. Yayang nggak usah malu-malu di sini. Iya, Bu, ya. Anggap aja rumah Yayang sendiri. Iya, Bu. Tangannya jangan begini, Bu. Iya. Tapi ngomong-ngomong Yayang duduk dulu ya. Iya, Bu. Ya, saya mau siapin buat makan kita berdua Yayang ya. Sayur asam, masak ikan asin, goreng jengkol, goreng pete, sambal lalap semuanya. Yayang tunggu di sini. Iya. Tangannya. Ya tunggu bentar ya. Tunggu. Iya. Mimpi apa sih? Aduh. Ini kalau di sini terus bahaya ini. Semuanya udah beres. Nasi udah, ikan udah, lalapan udah, sambal udah, sayur udah, pete udah. Tapi kenapa gue kasih terong calon laki gue? Tadi dia lemes lagi. Jadi gue dikawin. Amit, saya mesti ngawinin malam. Yayang mau kemana tuh? Waduh, Yayang. Yayang. Nah, si Yayang kemana? Aduh, Yayang. Gila kali ya. Orang udah dimasakin ditinggal pergi. Aduh, Yayang tega banget sih. Ditarungin belum gue potong-potongin ditinggal pergi. Nggak ngehargain gue banget. Capek-capek gue masak ditinggalin pergi. Kesel gue. Ini apaan lagi nih? Kertas. Ada tulisannya lagi, ya ampun. Mana gue kagak bisa baca lagi ditinggalin beginian. Yang gue tahu cuman A doang. Aja banyak banget lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buset. Hanya ada 8. Maksudnya apa nih ya? Jangan gue suruh panggil AA kali ya? Apa abang ya? Aduh, ampun deh gue kagak bisa baca. Bagaimana ceritanya nih ya? Apa gue tanya aja ya sama si Cici ya?
Cici kan dia bisa baca ya. Oh deh, gue tanya sama Cici aja deh. Gue mesti beli rok baru nih, Ti. Rok gue kan sobek gara-gara jalan sama cowok gue kemarin. Alah, bilang aja. Lo pacarannya terlalu hot kan? Enak aja. Gue tuh nemenin cowok gue mancing. Nggak taunya rok gue sobek kena pancing orang. Gue kira sobek kenapa? Ya Allah, tolong. Udah pada cakep banget kayak Pragawati. Mau kemana, Neng? Mau ke mall, Mak. Baru aja emak mau ke rumah Neng. Emak boleh minta tolong nggak, Neng? Bisa, nolong apaan, Mak? Kok pakai bawa terong segala? Iya, kenapa jadi gue bobo terong ya? Ini terong tadi dari rumah. Begini, Neng. Ini emak tadi dapat surat dari calon suami emak. Katanya sih mau ngelamar. Bener apa kagak ya, Neng? Tolong bacain dong, Neng. Mendingan kita bohongin aja. Lagi pula kan, nanti dia jadi kecewa. Boleh. Sini, Mak. Ayah yang baca aja ya, Mak. Kok ente nyengar-nyengir kenapa? Enggak kok, Mak. Iya bacain. Mak Salbiah, calon istriku tercinta. Iya. Aku akan melamarmu segera. Tapi aku lagi banyak urusan. Nanti aku main ke rumahmu ya. Dari Darwis, calon suamimu. Gua kata juga apa? Dia mau ngelamar emak kan ya? Oh, orang yang bawa mobil tadi ya, Mak? Iya, yang bawa mobil tadi. Ganteng kan? Udah gitu dia kaya, Neng. Oh, emak laku juga ya? Kirain gitu emak nggak laku. Nggak usah diterusin tuh ngomongnya. Emak tahu ente mau nyala emak kan? Mau bilang emak jelek, mau bilang emak keriput. Iya kan? Iya kan? Gue beri lo. Enggak, emak kan cantik. Emak cantik banget, seks. Ya Allah, Neng. Bukan cuma Neng doang yang bilang emak cakep. Orang sekampung ini semua pada bilang emak cakep. Udah gitu lihat nih badan emak tuh. Tuh kan, Neng. Lah. Iya tuh, gitar Spanyol kan. Udah gitu kulit putih ya. Neng. Berhubung Neng udah muji emak ya. Nih mak kasih hadiah terong nih. Makasih banget ya, Mak ya. Mendingan terongnya emak goreng aja di rumah. Iya deh, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Dasar nenek-nenek gila. Yuk, jalan, yuk. Kok perasaan gue gak enak ya? Kayaknya papa beneran naksir ibu itu deh. Itu kan mobil yang nabrak dinding kemarin. Itu kayaknya mobilnya papa deh. Kamu temennya anak yang saya tabrak itu kan? Iya, Pak. Bapak dari rumahnya Diding ya, Pak? Betul, tadi saya buru-buru keluar dari sana. Habis Ibu Salbiah ngajak kawin terus. Memang teman kamu nggak bilang sama Bu Salbiah bahwa perkawinan ini nggak akan terjadi? Tuh, teman saya Meli nggak mau, Pak, ke rumah itu. Nanti saya coba usahakan ya, Pak, buat ngomong ke ibunya Diding. Terima kasih, Dek, sebelumnya. Iya, nggak apa-apa kok, Pak. Jadi nggak enak. Katanya yang naksir ibu-ibu tua. Taunya anak SMA. Pak, jalan, Pak. Itu kan istri saya. Mama! Ma! Permisi ya. Iya, Pak. Sama-sama. Siapa yang pegangin kaki gue ya?
surat ini kan buat Ibu Salbia, emaknya si Diding. Lumayan, gue bisa megang petisnya Rita, bisa megang pipinya Rita. Besok-besok megang yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Si Neng masuk, Neng masuk. Mak, cantik banget, Mak. Wah. Kenapa Neng heran? Ya, nggak usah pakai heran, Neng. Kalau calon pengantin begini dandanannya. Coba Neng lihat nih, tuh. Gayanya emak tuh. Tuh. Keren kan? Tuh. Keren nggak? Waduh, Pragawati aja putus. Tuh kan, tuh. Lihat tuh. Tuh. Mak, emang beneran Mak mau nikah sama Pak Darwis? Iya bener, Neng. Masa bohong? Kemarin tuh dia datang ke sini mau ngelamar emak. Nggak salah, Mak. Tadi Rika nemuin surat ini loh, Mak, di jalan. Lah, itu dia tuh suratnya. Rika bacain ya, Mak, ya, suratnya. Nih, Mak. Nih, si suratnya nih, Mak. Apa? Ibu Salbiah yang baik. Iya. Uang ini sebagai tanda maaf saya karena menabrak anak ibu. Bukan untuk melamar ibu. Maaf ya, saya nggak kesini lagi dari Pak Darwis. Waduh, itu nggak mungkin. Sebabnya nih kemarin kan Mak minta tolong nih ya sama si Cici, sama si Yati. Katanya isi suratnya itu melamar emak. Ya ampun, Mak, nggak gimana. Terang-terang di surat ini ditulis uang itu sebagai tanda permintaan maaf karena Pak Darwis sudah nabrak Diding dan dia janji nggak bakal datang ke sini lagi, Mak. Waduh, nggak bisa begitu dong. Mak kan udah sediain kebaya, udah sediain segala sesuatunya bakal kawin. Kok tiba-tiba dibatalin? Gua nggak mau tahu ya. Lu mesti cari rumahnya Pak Darwis sampai ketemu. Lu mesti tekan dia bagaimana caranya supaya dia mau kawin sama gue. Ngerti? Saya, Mak. Bukan lu sama anak gue si Diding. Diding, Mak. Diding kan udah meninggal, Mak. Maksud Mak, hantunya Diding ya, Mak? Iyalah, sama anak gue hantunya. Gitu. Ayo, permisi pulang dulu ya, Mak ya. Iya. Dengerin dulu, Bapak ngomong kok. Ma. Tunggu dulu. Dengar dulu penjelasan Papa dong, Ma. Bantu. Tuh, yo. Mulai sekarang nggak boleh masuk rumah. Tidur aja di luar. Mama dengerin dulu penjelasan Papa. Aduh, udah cemburu aja sih. Gimana nggak cemburu? Katanya minta kawin nenek-nenek. Taunya anak SMA. Aduh, bukan itu. Makanya buka dulu pintunya, nanti Papa jelasin. Baru jelas. Nggak mau. Laki-laki pembohong ngapain bukan pintu? Loh, siapa yang pembohong? Dengerin dulu penjelasan Papa, makanya. Kenapa, Ma? Ma? Au! Ma? Kenapa? Kenapa? Akhirnya dibukain pintu juga. Nah, gitu dong, Papa mau jelasin ya. Siapa yang bukan pintu buat apa? Lagi heran. Aduh. Aduh, remuk badanku lah. Kayaknya di ruangan ini ada hantunya deh. Hei, dengerin dulu. Aduh. Yang penting, sekarang gue udah tahu rumahnya Pak Darwis. Ibunya Diding bilang, bikin anaknya itu udah jadi hantu, Mel. Tuh, kan? Gue sih nggak heran.
sekarang gimana? Sebenarnya dari dulu si Didi naksir lo. Kalau sekarang dia jadi hantu, berarti dia ada peluang untuk ngedeketin lo, Ta. Jangan gitu dong, Mel. Emaknya Diding naksir Pak Darwis. Si Diding naksir lo. Klop deh. Jahat ya lo. Yang penting hantu Diding udah nggak ganggu gue lagi. Hantu Diding datang tuh. Mana, Mel? Canda lagi. Jayus lo ya. Duh, lo ngambek. Sorry, Ta. Mana sih tuh anak? Udah jadi hantu juga lelet banget sih. Lu dateng, Ding. Begitu dong kalau jadi hantu, jangan lelet-lelet. Mak, Apa sayang? barusan Diding dari rumahnya bapak entu, Mak. Pak Darwis. Iya, Mak. Oh, Dia lagi berantem, Mak, sama istrinya. Gara-garanya cemburu sama si Rita, Mak. hah? Cemburu sama Rita? Bukan sama gue. Kagak, Mak. Habis emak jelek. Ah, kurang ngajar lu. Udah jadi hantu juga masih nyala emak lu. Percuma, Mak. Emak mukul Diding. Nggak bakalan kena. Iya, emak lupa lu udah jadi hantu ya. Emang kagak sakit dipukul? Enggak, Mak. Sekarang mendingan lu anterin emak ke rumahnya Pak Darwis. Nih dengerin, emak kepengen mastiin ke sono. Katanya nih emak kalau diizinin sama bininya, emak mau dijadiin bini kedua. Jangan, Mak. Ngapain gangguin rumah tangga orang? Ya lu begitu, emak ngakuin anak lu. Emak, maksa amat sih. Ya, daripada Diding kualat sama emak, ya Diding bantuin deh. Sekarang emak cari ojek. Ntar Diding bantuin emak nyariin rumah bapak entu. Ya kok naik ojek? Ya kalau jalan kaki kan jauh, Mak. Ih, kirain emak lu mau ajak emak terbang. Ntar, Mak, kalau emak udah mati. Ih, songong, orang tua disuruh mati. Dengerin ya, emak lu nih gini-gini masih pengen kawin, tahu? Siapa nih yang narik? Boleh, Mak, boleh, Mak. Rumah Bang Darwis ya? Di mana rumahnya, Mak? Gue juga kagak tahu. Rumahnya di mana? Dah, gua juga kagak tahu kali, Mak. Gue nggak nanya sama lu, Uya. Gue juga kagak tahu. Nimbrung aja lu. Yang nanya sama lu siapa? Jadi Mak nanya sama siapa? Ame nenek moyang lu. Udah, Mak. Mak naik motor entu aja. Ntar Diding kasih tahu ke emak arahnya kemana. Ya udah, sekarang lu jalan aja. Ntar gue yang ngasih tahu belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Oke? Oh iya deh, Mak. Ayo, naik deh. Yuk. Bawa tuh, nenek. Mayan sewa. Nenek-nenek, gua gablok lu ngomong barangan aja. Lah, berat banget. Ini tua-tua. Mama banyak dosanya kali ya? Lu kalau ngomong sembarangan ya banyak dosa. Anak gua tuh ngikut. Hah? Bukannya anak mau udah mati? Oh enggak ah, boncengin hantu. Enggak. Jangan ngeplak saya dong, Mak. Yang ngeplak lu siapa? Saya bilang Oga, Mak. Bagaimana sih lu? Gua kata jalan-jalan cepetan. Oga. Makanya gua kata narik cepetan. Iya. Nggak sabaran nih. Tapi jangan mukul-mukul dong. Agak, udah buruan deh ah. Rese lu banyak ngomong. Kiri apa kanan, Mak? Kiri apa kanan? Kanan, Mak. Katanya kanan. Salah, Mak. Harusnya belok kiri. Stop. Katanya salah, mestinya belok kiri. Buset dah. Jadi siapa sih yang saya ikutin, Mak? Masalahnya yang tahu anak gue ke rumahnya Pak Darwis. Jadi kita balik lagi nih. Udah bener belum jalan? Aduh, jangan ngeplak mulu dong, Mak. Lagiannya katanya lu bawel. Jalan-jalan aja, ribet amat banyak pertanyaan. Ayo putar lagi. Iya.
belok aja muternya jauh amat. Allah. Woi, pelan-pelan dong lu. Aduh lu, bilangnya nenek-nenek lu bawa kabut lu. Jalanannya rusak nih. Aduh, ya. Aduh. Bisa bego seharian gua di sini. Kalau nggak dibukain pintu, mana pembantu pada pulang lagi. Ini dia rumahnya. Tidak sabar apa? Mak, ongkosnya, Mak. Oh, iya gue lupa. Dari mana tahu alamat sini tuh orang? Waduh, gue lupa bawa dompet nih, bagaimana nih? Lah, jadi saya dibayar pakai apa dong, Mak? Kalau misalin dibayar pakai cium, mau nggak? Enggak deh, Mak. Enggak. Mending cakep monyem aneh. Wah, bisa kena flu burung yang ada. Mending cakep nenek-nenek ini. Lu ngomong sembarangan. Nenek-nenek kulitnya, isinya ABG. Jangan gitu dong, Mak. Oh, jadi lu tetap nagih? Iyalah. Ding, Bri. Apa lu? Enggak ada, Mak. Mak. Enggak apa-apa, Mak. Enggak dibayar, Mak. Enggak apa-apa, Mak. Tapi yang saya doain, Mak, biar mampus kayak anaknya, Mak, Ngomong kurang ajar lu, sembarangan aja. Gua timpuk lu. Kuyak lu. Mas, sabar, biarin aja. Biarin aja, malu digituin, lu biarin aja. Gimana sih? Ya, dia bego. Dia ngomong sendiri. Ngomong-ngomong, bener ini rumahnya? Udah peot. Tua. Gila lagi. Ya bener, Mak. Ya Allah, tolong, gede banget. Ding, ngomong-ngomong kita jadi orang kaya ya, Ding, ya? Ding, Iya, Mak. ini rumahnya, Ding. Iya, Mak. Masya Allah, Ding. Liatin tuh. Iya, Mak. Ada kolam ikannya. Bagus ya, Mak? Iya, udah rumahnya bagus. Ada kolam ikannya. Tapi dengerin. Misalin nih, ntar ya, kalau misalnya emak dijadiin bini kedua, emak minta bikinin rumah yang gede banget. Terus emak minta bikinin kolam renang yang gede. Kalau bisa kolam susu. Wah, bahaya nih. Buat apaan, Mak, kolam renang? Emangnya Mak bisa berenang? Lu jadi anak amat. Emangnya kalau kolam renang cuma bakal berenang? Nih dengerin, entar emak undang orang-orang kampung ke sini rame-rame, kita nyuci di belakang. Namanya bukan kolam renang, Mak. Itu kolam cucian. Pak ngumpet aja. Ngumpet di mana itu? Ngumpet ah. Mak, Papa Dardus lagi ngumpet, Mak. Gue tahu, pasti ngumpetnya di situ kan? Salah, Mak. Bukan di situ, di sono, no. Ketahuan. Bahaya. Nah. Yuk, kita ke sana, yuk. Ketahuan ini urusannya. Kena deh. Mau kemana, ayo. Abang tuh ganteng banget deh. Bang, ayo udah datang kemari. Kapan dong ayo dikawininnya? Iya. Begini, Nenek Lampir. Nenek Lampir. Begini, Bu. Iya. Ibu kan udah tahu saya punya istri. Iya kan? Saya tahu banget. Abang udah punya istri. Justru saya datang kemari ini, saya mau minta mohon doa restu. Nah, udah minta mohon lagi doa restu ya. Biar saya dikawinin. Ayo dong, Bang. Jadi Ibu mau minta restu sama istri saya? Iya. Kalau direstuin, kalau enggak berarti Ibu kan nggak mau dikawinin kan sama saya? Bilang aja iya, Mak. Nanti Diding yang bantuin supaya Mak direstuin sama bininya Pak Darwis. Dia bilang, Mak.
Iya. Maksudnya begini, kalau misalnya nggak direstuin, saya nggak jadi istri kedua abang. Tapi kalau misalnya direstuin, abang kawinin aja dong bang, ya bang ya. Ya bang ya. Iya. Boleh. Oke. Sekarang silakan ibu minta restu sama istri saya. Iya. Saya aja udah seharian belum dibukain pintu. Kecil mah soal pintu urusan Diding. Diding yang bukain. Diding bukain mah. Kok pintunya bisa kebuka sendiri? Atas kekuatan diriku sayang. Yang rumahnya bagus amat yang kayu semuanya hilang. Aduh, Papa! Kenapa Papa bawa orang gituan? saya bukan orang begituan, tapi saya orang utan. Ada. Ma, dengerin dulu. Bener, Ma. Papa juga nggak tahu dia datang sendiri. Padahal Papa nggak kasih alamat loh. Sumpah. Yayang emang nggak ngasih alamat, tapi rasa cinta Aye yang nganterin ke rumah Neng. Ma, sumpah beneran, Ma. Bu, memang saya salah nabrak anak ibu. Tapi kan tidak harus saya ngawinin ibu. Aduh, Ayang, jangan suka nutupin perasaan dong. Kan ada pantunnya. Naik onta ke gurun Sahara. Kalau cinta, bilang aja. Begini, Bu. Ini Yayang bilang, saya mau dijadiin bini kedua. Iya kan? Terus, katanya kalau ibu restu. Apa? Saya nggak bakal setuju. Apa? Istri saya tidak setuju. Berarti kamu nggak akan jadi istri saya. Tenang mah, Diding bakal bantuin emak. Ketawa. Mama kenapa, Ma? Papa, Mama setuju kok kalau Papa mau kawin sama ibu itu. Bu, baik banget. Terima kasih ya, Bu ya. Ma, sadar. Mama setuju. Papa kawin sama dia. Ini nggak mungkin. Suaranya bukan suara Mama. Bohong. Abang, udah deh pokoknya Aye nggak mau tahu ya. Istri abang udah ngerestuin. Aye mesti abang kawinin. Kalau kagak bakalan susah seumur hidup. Kenapa direstuin? Cuma ngasih restu doang, apa susahnya sih, Pak? Aduh, mati aku. Ih, asik juga nih. Bang, ngomong-ngomong nih kan urusannya udah beres ya. Saya pulang dulu ya. Iya, yang kok diem aja. Mau disium yang mau dicium? Enggak. Hah? Udah beres kan, Mak? Udah. Kita pulang yuk. Iya, Emak juga belum masak nih. Ya, yang dadah. Apa? Mama kok ada di sini? Tuh, Mama gimana toh? Oh malah Mama setujuin Papa kawin sama blekok ini? Siapa yang setuju kalau Papa kawin sama tuh blekok? Loh, kan Mama yang ngomong. Apa? Mama yang ngomong? Saya sudah tahu, saya sudah lihat. Saya bisa tahu ibu itu datang ke sini memakai baju ungu, Bener. kotang hitam, Ya. pakai kain coklat dan membawa tas. Ya, Mbak. Mbak, terserah dia mau pakai apa. Cuman yang terpenting kenapa itu orang bisa datang ke sini gitu loh. Iya, Mbak. Ibu itu datang ke sini tidak sendirian. Dia bersama hantu. Takut hantu, Mbak. Iya. Hantu ini suka sekolah. Tapi Bapak Ibu tenang aja. Iya, Mbak. Besok
akan saya temui hantu ini selagi nemenin cewek itu berangkat sekolah. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Asik. Ntar lagi gue jadi pengantin. Mana sangke gue masih dapet jodoh. Tapi kalau gue lihat-lihat muka gue udah pada kisut begini ya. Bodo amat. Yang lebih tua aja banyak pada kawin lagi. Aduh, Ding, lu bagaimana sih ngegodain emak aja? Emak lagi nyisir, bawa sini, balikin dong sisirnya. Diding pinjem sisirnya ya, Mak. Kan Ding pengen nyisir juga, Mak. Mau berangkat sekolah, Mak. Aduh, Ding, lu kan udah jadi hantu, mau ngapain juga lu sekolah? Habisnya di tangan sama si Rita, Mak. Udah mendingan lu jangan sekolah deh, Ding. Perasaan emak agak enak. Emak tadi ngeliat ikan bakar. Ikan bakar. Maksudnya mama lihat ayam bakar. Emak kamu kok salah mulu. Maksudnya mama ngeliat badan lu tapi kebakar. Jadi perasaan emak nggak enak. Nggak enak. Kalau mau enak, Mak, makan di restoran. Ngomong lu kagak nyambung. Bukan maksudnya restoran. Tadi emak ngeliat jagung bakar. Tuh kan makanan lagi. Rese. Maksud emak ngeliat muka lu kebakar, badan lu kebakar. Jadi udah deh gak usah sekolah deh, Ding. Lagian lu udah jadi hantu kan. Emak aja ingetnya bakar-bakaran. Emak kan nggak tahu kalau hati Diding lagi kebakar, Mak, sama si Rita. Jadi Diding mau ketemuin si Rita, ya, Mak? Udah jadi hantu masih sekolah aja. Tak, tahu nggak? Kemarin setelah gue ngeliat mukanya Thomas berubah jadi Diding, sekarang giliran dia dijemput botol, Tak. Udah dong, Mel, jangan ngomongin Diding mulu nih. Gue kan jadi merinding nih, Mel. Jadi gue jadi ikutan merinding, Tak. Kenapa, Tak? Kayak ada yang colek pipi gue, Mel. Nah, lo jangan-jangan hantu si Diding gangguin lo lagi, Tak. Emang bener, Meli. Tahu aja lo semut bako. Tak, mau kemana, Tak? Aduh, jangan tinggalin gue dong. Manis-manis seger. Waduh, si Mbah udah jereng, masih aja bisa ngeliat yang manis-manis. Emang kita rambutan? Udah, Mel, pergi aja yuk. Jangan pergi. Si Mbah udah jereng, masih aja ngaba. Aku punya niat baik sama kamu. Aku mau nangkap hantu yang mau goda kamu. Hantu? Iya. Tuh hantunya di belakang kamu. Asik. Pak, Bapak beneran mau nolongin kami, Pak? Iya. Atau Bapak cuma keganjinan doang ya? Ganjin gimana? Aku ini malu nolong kamu bener. Hantu jelek. Ayo maju kalau berani. Hah? Dasar hantu. Dukun, nonton golek di Kota Palu. Jelek lu. Gue jelek-jelek masih hidup. Lu udah jelek mati lagi. Biarin, ntar juga lu mati. Kalau begitu nantang kamu sama saya. Ayo boleh. Kamu nggak takut sama saya? Saya masukin botol nanti kamu. Botol? Emangnya gua hantu yang ada di sinetron? Takut sama botol? Saya masuk ke dalam botol kamu. Salah. Tolong beliin botol ke warung. Enak aja nyuruh-nyuruh. Mana uangnya? Wah, dasar. Nih, kebanyakan. Aduh. Asik. Ada saya nih. Buat kami aja ya, Pak. Dasar matre. Sono, berangkat. Ayo. Kurang ajar kamu hantu. Nih. Awas. Iya.
Mbak Dukun lagi dorong mobil. Awas lu. Awas lu, Hantu. Awas. Mana lo? Mana? Dukun jelek. Naik ke atas. Kita piknik di atas. Ayo naik. Turun lo. Pak, ini Pak botolnya. Oh, ya. Terima kasih ya. Mana hantunya, Pak? Itu di atas. Ada kunyuk, matanya segede jengkol. Hantu jelek, masuk lu di dalam botol. Mas Kartoyo, minum Markisa. Ayo kalau bisa. Nah lo, tangkap kamu sekarang. Kena. Ketangkep lah hantunya. Sudah, hantunya sudah masuk di botol. Sekarang kamu sudah nggak ada yang ganggu lagi. Syukur deh. Sekarang udah nggak ada yang ganggu kita lagi, Tak. Tapi kok perasaan gua nggak enak ya, Mel? Udahlah, kamu nggak usah khawatir. Sekarang kita tinggal laporan Pak Darwis bahwa hantunya sudah ketangkep. Iya, iya bener. Ayo, Iya. ayo, Ayo, Pak. ayo. Itu mereka, Mak. Itu mereka. Pak, itu anak SMA yang kemarin kan? Papa nggak usah turun. Papa naksir kan sama dia. Ayo ngaku. Enggak lah, Ma. Cemburu amat sih. Pak. Kenapa, Pak? Hantunya sudah saya tangkap, Pak. Ini hantunya di botol ini. Sekarang saya mau ke rumah ibu itu. Kalau ibu itu masih maksa kawin sama bapak, hantunya saya tandra. Ya, Ma. Udah ketangkep. Udah, kita berdua juga mau ke rumah ibu itu. Naik mobil aja biar cepet. Ayo. Oh, ya. Udah, ini kepala itu lihat depan lurus, nggak usah nengok belakang. Iya, tahu. Lurus banget. Lihat depan jalan. Ya inilah jalan lah, nih jalan. Hujan gerimis aja, ikan bawal di astenin. Jangan menangis aja, bulan depan aye dikawinin. Kawin sama Pak Darwis lagi, asik benar. Aduh, nih angin lagi rese banget sih, terbangan mulu. Gila bener, pucuk dicinta ulang tiba. Yayang dateng, pasti mau ngelamar gue deh. Kalau gitu gue dandan dulu deh. Ya cakep. Pak, mau ngapain tuh orang? Siapa? Ini nenek itu. Lihatin aja. Sebentar lagi juga keluar. Ayah apa mukanya? Ih, asik banget. Yayang gue dateng. Gue pakai lipstick dulu nih. Biarin menor. Ya. Waalaikumsalam. Tunggu ngapain sebentar. Agak sabaran banget calon pengantin. Halo Yayang. Aduh, apa kabar Yang? Ya ampun, kok datangnya rame-rame. Kenapa? Pada bengong. Heran ya, ngelihat saya cantik ya. Maklum, calon pengantin. Ya ampun, Mak. Mereka tuh kesini bukan... Alah, anak kecil tahu apa? Yayang, jadi kan nikahin saya, Yayang. Ibu nggak usah kegenitan sama suami saya lagi. Karena suami saya itu tidak suka sama ibu dan tidak bakalan ngawinin ibu.
Ih, siapa yang kegenitan? Maklum aja, kalau istri pertama emang begitu, cemburunya gede. Apalagi calon bininya kayak saya. Oh, lincah, udah gitu dandan. Maaf, Ibu. Saya tidak akan pernah mengawini Ibu. Iya, Yang. Kok Yang berani-beraninya sih ngomong begitu, Yang? Yang nggak takut sama hantu anak saya? Bu, Ibu sekarang nggak boleh ngancam Bapak lagi. Karena hantu anak Ibu sudah di dalam botol ini. Tolongin Diding, Ma. Keluarin Diding dari botol, Ma. Tolongin, Ma. Ya ampun si Bapak. Yang kagak-kagak aja. Emang anak saya sirup dimasukin botol? Bu, sekarang kami permisi pulang. Ibu sekarang nggak bisa macam-macam lagi sama suami saya. Soalnya anak ibu kami Sandra. Adik-adik, Om ucapin terima kasih ya atas pertolongannya pada Om dan keluarga. Ya, sama-sama ya, Pak. Ayo, Pak, pulang. Yayang kok ninggalin? Pak. Enak aja lu mau bawa botol anak gua di situ. Nggak bisa. Ya ampun tuh mulut bau banget. Mulut sama comberan. Lu terima nih ya jurus ciuman maut gue. Jurus apa? Jurus apa? Baru kali ini aku dicium sama kebo. Tolong! Alhamdulillah. Asik, Ma. Sekarang Diding bebas. Alhamdulillah, anak gue bebas. Ding, tolongin emak dong tuh bagaimana caranya biar emak bisa kawin sama Pak Darwis. Udah deh, Ma. Mak lupain aja, Mak. Mak kan udah nyoba berkali-kali. Tapi kan ditolak terus sama Bapak Entuh. Pak Entuh siapa? Pak Darwis? Iya, Bapak Darwis. Yang penting sekarang Diding mau pacaran sama Rita, Mak. Lu sih kurang ajar banget sih. Maknya mau kawin lu mau pacaran bagaimana sih? Nyaingin aja sama orang tua. Kenapa tuh dukun? Kenapa tuh? Rita, ini Diding, Rita. Kita kawin ya. Mak, cariin penghulu, Mak. Diding mau kawin. Kawin? Lu kan udah beda alam, Ding. Mak, Rita sayang. Pusing, Ding. Sayang. Aduh, gua pusing. Aduh, beneran pusing loh. Ya,